I don't know. Good question. Yeah, it's true. Como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre. Tonton sampai akhirnya. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. Siapakah dia? Erling Haaland, Mbappe, resmi perkuat timnas di FIFA Series. Ini sangat-sangat mengejutkan. Mari kita bahas. Como yo, solo la gente no lo mira. Deretan pemain naturalisasi paling berpengaruh di timnas Indonesia dinilai mengubah kualitas permainan, mentalitas, dan peluang Garuda bersaing di level Asia. Perubahan wajah timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari kehadiran pemain naturalisasi. Dari lini belakang hingga depan, para pemain berdarah campuran ini membawa kualitas baru yang sebelumnya jarang terlihat. Kecepatan, fisik kuat, dan pengalaman bermain di luar negeri membuat permainan Garuda terlihat lebih kompetitif. Fenomena ini memicu perdebatan. Di satu sisi, publik melihat lonjakan performa yang signifikan. Di sisi lain, muncul diskusi tentang dampak jangka panjang terhadap pemain lokal. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, beberapa pemain naturalisasi terbukti menjadi faktor pembeda dalam pertandingan penting. Kini, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah naturalisasi diperlukan, tetapi siapa pemain naturalisasi paling berpengaruh dalam sejarah timnas Indonesia. Nama-nama ini bukan hanya mengisi skuad, tetapi benar-benar mengubah arah permainan. Awalnya, pemain naturalisasi hanya dianggap pelengkap. Mereka hadir untuk menutup kekurangan posisi tertentu. Namun seiring waktu, peran mereka berubah drastis. Beberapa pemain naturalisasi langsung menjadi tulang punggung tim. Mereka mengisi posisi vital seperti bek tengah, gelandang bertahan, hingga penyerang utama. Pengalaman bermain di Liga Eropa atau kompetisi luar negeri membuat mereka tampil lebih matang. Perubahan ini terlihat dari gaya bermain timnas yang lebih agresif, rapih, dan disiplin. Transisi permainan menjadi lebih cepat, duel fisik meningkat, dan mental bertanding lebih kuat. Selain itu, pemain naturalisasi juga membawa pengaruh psikologis. Kehadiran mereka meningkatkan kepercayaan diri tim saat menghadapi lawan kuat. Beberapa pemain naturalisasi menjadi sorotan karena kontribusinya yang konsisten. Mereka tidak hanya tampil baik, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan. Di lini belakang, pemain naturalisasi memberikan stabilitas yang sebelumnya menjadi kelemahan. Koordinasi pertahanan lebih solid, dan kemampuan membaca permainan meningkat. Di lini tengah, pemain naturalisasi membawa keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Distribusi bola lebih akurat, dan tempo permainan bisa dikendalikan. Di lini depan, pemain naturalisasi menghadirkan ketajaman yang sangat dibutuhkan. Kecepatan dan kemampuan finishing menjadi senjata baru bagi timnas Indonesia. Naturalisasi tidak selalu berjalan mulus. Ada kritik yang menyebut kebijakan ini dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Namun pendukung naturalisasi berpendapat bahwa kualitas tim harus menjadi prioritas. Perdebatan ini semakin intens ketika pemain naturalisasi tampil dominan. Sebagian melihatnya sebagai kemajuan, sebagian lain menganggapnya sebagai ketergantungan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kombinasi pemain lokal dan naturalisasi justru menciptakan keseimbangan. Pemain lokal juga terdorong meningkatkan kualitas karena persaingan lebih ketat. Pemain naturalisasi memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengisi posisi vital yang sebelumnya menjadi kelemahan. Kehadiran pemain naturalisasi meningkatkan kualitas fisik, teknik, dan pengalaman tim secara keseluruhan. Hal ini membuat timnas Indonesia lebih kompetitif. Selain kontribusi teknis, pemain naturalisasi juga membawa pengaruh mental yang kuat dalam pertandingan besar. Program naturalisasi pemain mulai mendapat perhatian serius ketika timnas Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas cepat. Sejumlah pemain keturunan yang bermain di luar negeri kemudian dipanggil. Beberapa pemain langsung menjalani proses administrasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah itu, mereka langsung masuk skuad. Pada pertandingan awal, dampaknya mulai terlihat. Permainan timnas lebih stabil dan mampu menghadapi tekanan lawan. Seiring waktu, pemain naturalisasi menjadi bagian penting dari tim inti. Mereka tampil dalam turnamen regional hingga kualifikasi internasional. Naturalisasi menjadi strategi cepat untuk meningkatkan kualitas tim. Dalam sepak bola modern, banyak negara menggunakan pendekatan serupa. Indonesia memanfaatkan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di kompetisi luar negeri. Hal ini mempercepat proses peningkatan kualitas. Namun keberhasilan naturalisasi tidak hanya bergantung pada individu. Integrasi dengan pemain lokal menjadi kunci. Jika kombinasi berjalan baik, tim akan lebih kuat. Jika tidak, justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Sejauh ini,
Timnas Indonesia dinilai berhasil memanfaatkan naturalisasi secara efektif. Performa tim meningkat dan daya saing bertambah. Seorang pengamat sepak bola nasional menyatakan, pemain naturalisasi membawa standar baru dalam Timnas Indonesia. Mereka meningkatkan tempo dan kualitas permainan. Pelatih sepak bola juga menyebutkan, naturalisasi bukan solusi instan, tetapi jika dipadukan dengan pemain lokal, hasilnya sangat positif. Pengamat lain menambahkan, yang penting bukan asal naturalisasi, tetapi memilih pemain yang benar-benar memberi dampak. Naturalisasi juga berdampak pada perkembangan sepak bola nasional. Kompetisi internal menjadi lebih ketat. Pemain lokal terdorong meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas liga domestik. Selain itu, popularitas timnas juga meningkat. Publik melihat perubahan permainan yang lebih menarik. Efek ini membuat dukungan terhadap timnas semakin besar. Siapa pemain naturalisasi paling berpengaruh di Timnas Indonesia? Beberapa pemain naturalisasi menjadi tulang punggung tim di lini belakang, tengah dan depan dengan kontribusi signifikan. Mengapa pemain naturalisasi penting untuk Timnas Indonesia? Karena mereka membawa pengalaman internasional, kualitas teknik dan meningkatkan daya saing tim. Apakah naturalisasi berdampak pada pemain lokal? Naturalisasi meningkatkan persaingan sehingga pemain lokal terdorong meningkatkan kualitas permainan. Pemain naturalisasi telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia. Mereka bukan sekedar tambahan, tetapi faktor penentu dalam banyak pertandingan. Dengan kombinasi yang tepat antara pemain lokal dan naturalisasi, Timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar bersaing di level Asia. Kedepannya, tantangannya adalah menjaga keseimbangan agar naturalisasi tidak hanya menjadi solusi instan, tetapi juga mendorong perkembangan sepak bola nasional secara berkelanjutan. Sebanyak 24 pemain memikul beban berat jelang mengarungi laga-laga berat di ajang FIFA Series 2024. Dari nama-nama anyar yang dirilis PSSI dan pelatih John Hartman, termasuk diantaranya sejumlah pemain andalan seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Ragnar Oratmangon, Ole Romeni, Emil Audero, Calvin Verdonan, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Joey Pelupesi. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 27 dan 30 Oktober nanti, Indonesia akan bersua Saint Kitts and Nevis. Di pertandingan lain, Bulgaria ditantang Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang selanjutnya akan bertemu di final, dan Indonesia diprediksi akan bersua Bulgaria di partai puncak. Meski begitu, Jai Itzes dan kawan-kawan tak boleh memandang enteng Saint Kitts and Nevis karena kejutan bisa terjadi di lapangan pertandingan. Demikian dikatakan pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan via kanal YouTube pribadinya Bung Ropan. Kita fokus dulu Saint Kitts and Nevis. Tidak akan mudah, walaupun secara peringkat kita lebih oke. Kita di posisi 122, Saint Kitts and Nevis di 154. Tapi itu tidak jaminan bahwa kita bisa menang mudah melawan mereka, kata Roni Pangamanan. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, bukan tak mungkin akan terjadi kejutan. Oleh karena itulah, skuad Garuda harus ekstra waspada dan benar-benar fokus agar bisa memetik kemenangan di pertandingan pertama melawan Saint Kitts and Nevis. Hasil pertandingan di lapangan yang akan menentukan. Unggul secara kualitas, peringkat FIFA kita unggul, dan kita didukung dengan supporter yang kuat di Stadion GBK. Itu jelas menjadi modal bagus. Tetap fokus, tidak boleh memandang enteng, memandang remeh Saint Kitts and Nevis, karena segala sesuatu bisa terjadi kejutan di lapangan. Kalau kita bermain enjoy, menikmati permainan, tidak terbeban, boleh percaya diri tapi tidak berlebih, kita bisa menang melawan Saint Kitts and Nevis. Katanya lagi, Indonesia, masih menurut Ropan, berpeluang berjumpa Bulgaria di partai puncak. Unggul segalanya, Bulgaria diyakini bisa mengatasi perlawanan Kepulauan Solomon. Tinggal kita berhitung di pertandingan pamungkas. Saya pikir Bulgaria akan mampu mengalahkan Kepulauan Solomon. Terlalu jauh peringkat mereka dan kekuatan Bulgaria sangat baik. Dan kita semua menantikan duel antara Bulgaria dan Indonesia. Pasti akan menjadi tontonan yang menarik ketika kita bertemu dengan Bulgaria. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2021. Pelatih John Hartman telah memilih 24 pemain yang terdiri dari 4 penjaga gawang, 9 bek, 5 gelandang, dan 6 penyerang. Beberapa pemain yang sebelumnya masuk dalam skuad sementara harus dicoret oleh Hartman. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari, Persebaya, Surabaya tidak lagi dipanggil. Sementara itu, di lini belakang, Muhammad Ferrari, Fajar Fathur Rahman, dan Yanse Sayuri juga tidak masuk dalam daftar akhir. Untuk posisi gelandang, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gay Pence,
Victor Detan dan Ezra Walian tidak diikutsertakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Di lini depan, Miliano Jonathans, Adrian Wibawa, Hoki Caraka, Jens Raven dan Stefano Lillipali juga tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Persija Jakarta menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain, dengan total 4 pemain. Persib Bandung menyusul dengan 2 pemain. Sisanya, pemain berasal dari berbagai klub lain yang masing-masing menyumbang 1 pemain. Indonesia, sebagai tuan rumah FIFA Series, akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Solomon pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Keputusan John Hartman memilih 24 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 menuai reaksi netizen, terutama terkait Mauro Zylstra dan Ezra Walian. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memilih 24 pemain terbaik untuk tampil di ajang terdekat. Ini merupakan perampingan dari skuad sementara yang sebelumnya berjumlah 41 pemain. Zylstra yang baru direkrut Persija Jakarta di paruh kedua Super League 2025-2026 masuk dalam daftar 24 pemain Garuda di FIFA Series 2026. Sepanjang paruh kedua, Zylstra baru 2 kali mendapat kesempatan tampil dari bangku cadangan. Ia dipercaya tampil 17 menit saat melawan Bali United dan hanya 6 menit dimainkan lawan PSM Makassar. 2 laga lainnya Zylstra hanya duduk. Agenda FIFA Series 2026 dipastikan berlangsung pada akhir Maret dan menjadi sajian menarik bagi pecinta sepak bola tanah air, terutama di momen libur Lebaran. Berdasarkan jadwal yang beredar, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret 2026. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20 WIB. Pada hari yang sama, pertandingan lainnya mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang akan digelar lebih awal, yakni pukul 15.30 WIB. Turnamen mini ini kemudian akan berlanjut pada Senin 30 Maret 2026 dengan 2 pertandingan penentuan. Laga perebutan tempat ketiga dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB, disusul partai final pada pukul 20 WIB. FIFA Series menjadi ajang penting bagi tim nasional untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Bagi timnas Indonesia, laga ini juga menjadi momentum menjaga performa dan konsistensi permainan di level internasional. Menariknya, jadwal pertandingan yang bertepatan dengan libur Lebaran diprediksi akan meningkatkan antusiasme masyarakat. Momen berkumpul bersama keluarga berpotensi dimanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia secara bersama-sama. Dukungan publik diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal di ajang tersebut. Sebanyak 17 pemain tersisih dari skuad final Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026, 27 hingga 30 Maret mendatang. Pelatih asal Inggris John Hartman semula menetapkan 41 pemain Timnas Indonesia yang masuk skuad sementara. Jumlah pemain ini dikerucutkan lagi menjadi hanya 24 pemain saja. Sejumlah nama langganan Timnas Indonesia pun mesti tersisih dari skuad. Di posisi kiper, Hernando Ari Sutariadi kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi untuk menemani Martin Paes dan Emil Audero. Kapten Dewa United Ricky Kambuaya juga tidak masuk skuad. Saat Timnas Indonesia masih ditangani pelatih Patrick Kluivert, Kambuaya merupakan pemain yang diandalkan. Rekan setim Kambuaya, Egy Maulana Fikri dan Stefano Lillipali juga tidak masuk skuad pilihan Hartman jelang debutnya di FIFA Series. 2 pemain yang merumput di Eropa, Tim Gaypens dan Miliano Jonathans pun tersisih dari skuad. Khusus Miliano tidak masuk skuad karena mengalami cedera ACL yang membuatnya absen hingga akhir musim. Pemain Persik Kediri Ezra Walian juga masih harus menunda keinginan untuk bisa kembali berseragam Timnas Indonesia karena belum dipilih masuk skuad final. Pemain-pemain lainnya seperti Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Mark Klok, dan Yance Sayuri turut tersisih dari skuad. Daftar 17 pemain tersisih dari Timnas Indonesia. 1. Hernando Ari. 2. Fajar Fathur Rahman. 3. Muhammad Ferrari. 4. Yance Sayuri. 5. Mark Klok. 6. Ricky Kambuaya. 7. Witan Sulaiman. 8. Egy Maulana Fikri. 9. Tim Gaypens. 10. Ezra Walian. 11. Arkan Fikri. 12. Miliano Jonathans. 13. Victor Detan.
14. Adrian Wibowo. 15. Hoki Karaka. 16. Jens Reven. 17. Stefano Lillipali. Nama timnas Indonesia ikut terseret dalam polemik besar yang kini mengguncang sepak bola Belanda. Media setempat bahkan dibuat tak habis pikir melihat dampak luas dari kasus naturalisasi pemain yang kini berkembang menjadi isu serius di Eredivisie. Bahwa persoalan ini tak hanya menyangkut pemain Indonesia, tetapi juga pemain dari negara lain seperti Suriname hingga Tanjung Verde. Akar masalahnya berasal dari aturan kewarganegaraan Belanda. Secara hukum, seorang pemain bisa kehilangan status warga negara Belanda jika mengambil kewarganegaraan lain, kecuali dalam kasus tertentu seperti Curaçao, Aruba, dan Maroko. Namun yang membuat heran, dalam praktiknya banyak pemain tetap menggunakan paspor Belanda mereka, meski sudah dinaturalisasi. Hal ini terjadi karena tidak ada penarikan paspor secara aktif, serta minimnya koordinasi antar negara. Situasi ini memicu tanda tanya besar di kalangan media dan pengamat. Apalagi, kondisi tersebut disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan tegas dari pihak terkait. Menariknya, kisruh ini mencuat setelah protes dari NAC Breda atas kekalahan mereka dari Go Ahead Eagles. Mereka menilai Dean James tidak memenuhi syarat bermain karena telah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paes diperlakukan sebagai pemain non-Uni Eropa dan seluruh prosedur telah dipenuhi, mulai dari izin kerja hingga standar gaji minimum. Langkah ini membuat Ajax berada di posisi aman dari potensi pelanggaran. Skandal paspor mungkin akan mempengaruhi lebih banyak negara. Ajax bertindak tegas dan segera, tulis media Belanda, Voetbal Primaver, dalam tajuk laporannya. Ajax menangani penunjukan pemain internasional Indonesia Maarten Paes dengan benar, lanjut media Belanda itu. Kini solusi serupa mulai dipertimbangkan untuk klub lain, namun konsekuensinya tidak ringan karena klub harus memenuhi beban finansial besar sesuai regulasi pemain non-Uni Eropa. Dengan situasi yang terus berkembang, media Belanda menilai kasus ini bisa menjadi bom waktu bagi Eredivisie. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang protes baru yang berdampak pada banyak klub dan hasil kompetisi. Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) merespon pengaduan dari NAC Breda terhadap fullback Go Ahead Eagles, juga pemain naturalisasi timnas Indonesia, Dean James. NAC Breda melaporkan Dean James ke KNVB setelah kalah 6-0 dari Go Ahead Eagles dalam pekan ke-27 Eredivisie 2025-2026 di De Adalarhorst di Deventer pada Minggu, 15 Maret 2026. NAC Breda mempertanyakan status Dean James yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda tetapi berganti menjadi WNI pada Maret 2025. Media ternama The Telegraph bahkan menilai ini bukan sekedar kelalaian federasi, melainkan persoalan sistemik yang selama ini dibiarkan. Sejumlah pemain pun ikut terseret dalam pembahasan, mulai dari Justin Hubner di Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon di Willem Tuo, dan pemain lainnya seperti Tim Gaypens dan Miliano Jonathans. Di tengah kekacauan ini, Ajax justru dipuji sebagai klub yang paling siap. Mereka sejak awal sudah mengambil langkah tegas saat merekrut Maarten Paes.